Oke, jadi langsung kita mulai saja ya. Dari Figma ini ada splash screen. Jadi ini kalau aplikasinya dibuka langsung muncul ini. Terus lari ke onboarding ya. Di onboarding ini ada gambar-gambar. Ada 3 gambar. Kita coba mulai dari onboarding dulu ya. Jadi kalau sudah buka Flutter-nya, kita buat folder baru dulu di sini. New directory assets. Kok sih ya? Dulu. Apa di sini? Iku Figma nih. Figma nih? Gak ini. Ora. Lo ya belum? Waduh. Tak kira Foto kok. Waduh. Ya, waduh kan. Lho iki lho, aku iso ndelok kursore sampean. Lho. Oke. Jadi Lanjut. assets. Figma aku seperti ini. Tak kirim nang Telegram ya. Yo. Oh, ya. Jadi di kiri ini ada welcome, Heeh. ada komponen, ada screen. Nah, kita yang screen dulu. Oh, yang screen. Oh, iya benar. Oke. Pertanyaan. Apa? Eh, pada nang gone iku apa jenenge iku mau? Komponen. Itu apa editor. Mm-hmm. Editor. Nah, punya referensi nggak untuk foldering di ini? Atau ada standarnya, ada convention apa? Nggak ada. Kalau sama yang cari-cari ya masing-masing punya cara foldering sendiri. Tapi kalau dilihat dari biasanya di Start to Clean arsitektur, pasti nanti di dalam libnya ini ada Model. biasanya kalau fitur driven itu langsung core sama features gitu doang di awalnya. Enggak, maksudku apakah ada referensi untuk ya boleh apa tadi kalau misalnya buat beginner itu kalau lihat folder kan nggak boleh kalau nggak sesuai dengan apa yang dia pernah kerjakan, bingung apakah ada convention untuk ini gitu. Enggak ya, Nggak ada. harusnya ada aja kalau cari. Cuma kalau biasanya dalam belajar itu aku tak buat contoh yang mudah dulu sih. Enggak Oke ya, sanjelimet tapi dulu. ini yang dipakai bahasanya Dart ya. Iya. Aku nggak sekilas kok kayak JavaScript. TypeScript. TypeScript. Iya. Iya. Fusion. Oke. Nah, set itu levelnya ditaruh sini. Terus aku buat images, buat naruh gambar, sama onboarding. Udah. Biasanya di sini ada lagi fonts atau icons. Terserah sih mau nantangnya gimana. Pokoknya yang kita gampang untuk cari filenya. Oke, kita sudah buat aset images onboarding. Sekarang kita ekspor dulu nih gambar-gambarnya. Ada 3 gambar. Kita ekspor. Ini di desain. Nah, ini di bawah ada menu ekspor ya. Nah, ini kan ukurannya 338 kali 255. Ini kita bisa milih sih kalau ekspor mau diekspor ukuran berapa kalinya. NAI Figma gitu. Kalau di mobile biasanya aku pilih yang width-nya 512. Ada referensi kenapa 512? Enggak ada. Oke. Soalnya buat layar Feeling kecil ya, bisa, feeling. buat tab juga nggak pecah. Iya, feeling ya, Bener, feeling. ya feeling. Harusnya ada ini
sebuah keputusan itu berdasarkan data, jangan tiba-tiba gitu. Iya, iya. Oke. Juga. Satu, dua. Tapi kalau desainer apa? Jadi aku kan ikut desainer ya. Desainer tuh biasanya nyuruh ngekspor yang 2 kali sebenarnya. Cuma ukurannya kan jadi gede ya. Ya ini secara pengalaman ya, desainer tuh nggak tahu teknis. Ya mereka Iya. pasti pengen barangnya terlihat bagus. Jadi pasti milihnya apa jenisnya yang gambarnya nggak pecah. Iya. Aku sering debat banget itu. Oh, jadi gimana hasil debatnya? Ya enggak ya pokoknya karena desainer nggak punya dasar kenapa harus begitu, ya tak setujui data-data kenapa harus mewah. Ya akhirnya Oh, aku sih menang. oke, oke, oke. Wah, ini gambarnya belum jadi satu grup ini. Saya tak grup dulu. Oh, ini klik terus di shift, klik klik kanan group selection. Nah, gini baru bisa diekspor jadi satu grup. Kok lemot ya? Oh, oke. UI kit zip 1 2 3. Ini sekarang diri kok juga kan. Iya, aku record. Yuk. Eh, Klik untuk kanan. ekspornya itu harus satu-satu gitu Mas Jo. Nggak bisa langsung 3 gitu jadi satu atau gimana? Oh, nggak bisa. Nggak Bisa, bisa. Wah, bisa. oh bisa Oh, gitu. bisa. Ya, macara nih. Ya, Mantap nih. semua, istilah aja semua yang mau diekspor. Jadi itu Ini. kan juga, ya jangan begitu dong, pakai komen satu-satu diklik. Nah, terus Nah, ya apa lagi? ini ditekan tombol apa? Komen. Komen. Oke. Oh, dapat. Semua dong. Maksudnya tak grup. Nah, Shift, Cak. sip lah. Iya. Ya oke lah. Terus Terus? di bawah sana ada Oh, yang apa? ini, Cak. Mantap aku lagi hero. Wuhui. Nek slicingnya aku paham, cuma aku pengen ngerti prosesnya. Wow. Oke, mantap jiwa. Saya baru tahu bisa begini. Kita rename dulu aja ya. Yang satu itu gambar HP. Yang kedua gambar ini. Ini tinggal di drag aja bisa kayak. Refaktor. Yeah. Oke. Kalau udah dimasukkan di aset, kita tambahkan dulu di pubspec.yaml. Lah ini ada contoh nih, aset. Ini tabulasinya harus sejajar. Jadi pastiin sama kayak atas-atasnya. Assets, images, onboarding. Nah, kita nggak perlu daftarin satu persatu filenya, cuma foldernya aja bisa. Terus klik pubget dulu. Oke, kita tes dulu. Pubget itu apa? Pubget itu untuk install reference packages. Semua yang di sini diinstal. Apa? Sorry. Bisa jelas install apa? Install reference packages. Oh, oke. Kalau nambah library di sini, nah biar dia install harus di Pubget dulu. Oke.
Ini tadi ada example-nya ya, tak delete. Jadi ada ini example-nya ini. Tak delete aja, aku mau nyoba. STL my home page. Hot reload, Ctrl S. Nah, kosong ya karena cuma ada kontainer. Scaffold. Terus body image.assets. Ini cara manggilnya. Assets images onboarding 1.png. Nah, kalau nggak muncul ada error kayak gini, biasanya butuh hot restart, nggak bisa di hot reload aja. Nek ono error gitu biasanya lagi apa Mas? Kok moro-moro ono error ngono? Masa kita tiap nambah Oh, image atau nampilin image harus hot restart gitu? kalau kita butuh restart untuk sinkronin filenya ini, karena tadi kan kita masukin file ke project kan. Ya, Kalau ya, hot ya. restart dia nggak nge-sync seluruh file aset ini, butuh Oh, di berarti restart. sekali hot restart untuk satu folder itu ya, untuk nge-async semua yang di Iya. dalam situ ya. Iya, Oke, iya. siap. Kalau kita sudah mau ganti-ganti, tinggal hot reload aja, Ctrl S lagi. Oke. Nah, langsung berubah gambarnya. Google Meeting lagi yo. Cek gambarnya belum berubah ini. Wes sih. Oke, kita udah bisa dapetin gambar. Sekarang kita coba bikin layoutnya kayak gini dulu. Ini ada logo di sini. Logonya mau diekspor juga nggak? Ekspor ya. Kelewatan. Ekspor. Logo. Nah, ini kalau nggak dibutuhin gambar yang ukurannya gede, ya kita ekspor 1x saja nggak apa-apa. Logo bagusnya ditaruh di mana? Sejajar sama images. Images. Mas Ju tanya dong. Yuk. Misalnya ya, kenapa sampean bikin ada dua aset onboarding sama aset images logo? Kenapa nggak aset images semuanya gitu aja? Ini untuk mudahin aku sih nanti. Soalnya Oh, ini kan misal ada fitur onboarding nih. ya. Terus di bawahnya ada fitur di home atau di menu lain. Jadi biar aku gampang nyarinya. Biar nggak selevel Oh, gitu. nggak maksudnya di YAML apa jenenge YAML Oh, kita. spek ya, itu. Kenapa nggak aset images gitu toh ae? Kan nanti Iya. bisa untuk semuanya gitu kan. Nah, Kenapa harus satu-satu? dari pengalamanku sih ini harus dideklarasikan sendiri ya. Tapi coba aja gini toh. Muncul apa enggak? Ya, coba. Dicoba aja. Soalnya masuk tiap nambah harus nambah itu kan kebanyakan Intinya nanti. apa? Yang Ngasih penting sih tree. buat aku kayak naming foldernya aja sih. Kita ngeregistrasiin folder tree-nya aja sih. Nah yang itu yang penting kan nama apa naming folder sama filenya bener aja, terus gampang diinget, kayaknya sekali aja cukup kayaknya. Iya, pikirku kalau bisa ngambil rootnya buat diregistrasi kan otomatis yang children-nya kan atau
branch-nya kan pasti bakal ikut juga kan maksudnya. Iya. Kita coba dulu. Iya menurutku Ayo, juga coba, Mas. gitu. Oke bisa. Kita Bisa ya? balik kalau ke aset doang bisa apa enggak ya? In teori harusnya bisa ya. In teori. Ya, in teori mestinya bisa. Iya, Jadi besok kalau sampean bikin tutorial bisa lebih singkat. enak lagi, singkat lagi. Lagi sok gak dodo aku ngeregistrasi no folder lagi. Performing restart. Jadi sampean gaya iku ra Mas, M1 tadi. Enggak, Enggak. Oh. MVP 2018. BTW Figma itu makan resource uak ya, Cak? Ya lah bisa. Anu, apa itu namanya? Semua yang berbentuk grafis itu pasti makan banyak. Aku jadi lembut. Oke, bisa. Wah, mantap. Si. Aku belum bisa menerimanya. Mari kita ini validate caci terus restart. Ilmu baru. Aku nggak ngerti itu bisanya karena di awal kita sudah ngeregistrasiin dan belum clear case-nya. Ya. Tapi in teori mestinya bisa sih. Kalau fresh start, mari kita coba saja. Mari kita coba. Mari kita coba. Jojo, kameramu dimatiin. Kamera mati nyala apa mati? Ngurup. Tapatan yuk. Matiin aja. Biar nggak nambahin beban prosesor. Oh ini aku pakai dua. Dua komputer. Iya. Suaraku dari PC. Iki dari Mac. Sing sharing siapa? Sing Mac. Sing sharing sing kamera dari PC. Kamera sama suara dari PC. Soalnya suaranya nggak mau masuk ke Mac weh. Aku tadi tes. Dia Oke. OBS ku nggak bisa ngerekam suara. Boh lah, boh. Aku mau nanya itu yang bagian widget build itu scaffold ya. Itu image itu kan dibagi. Dia sebagai komponen kah atau sebagai background? Dia sebagai image, sebagai komponen atau Komponen. dia hanya sebagai background? Dia sebagai komponen. Oh. Kalau di Flutter sih semua kita menyebutnya widget ya. Jadi ini adalah widget, ini adalah widget. Ini widget, Dan widget ini ditempatkan di mana-mana bisa. Kalau memang parameternya widget, nah ini kan betulnya widget. Oke. Scaffold ini juga adalah sebuah widget. Nah ini tak taruh di bodinya scaffold aja biar kita nyoba gambarnya tadi tampil apa enggak. Tapi ya di dalam scaffold ini kita buatnya nanti. Scaffold ini mengandung ini loh, app bar, otomatis ada back-nya, sama body, sama floating action button. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Jadi widget yang mengandung parameter-parameter itu. Gampangnya scaffold ini. Oke, sambil menunggu aku nge-build, ini kita pakai namanya Flutter Carousel Slider. Iya. Pertanyaan basic. Oh. Di Flutter gitu tuh ada CSS-nya nggak sih? CSS itu kayak Aku nggak ngomong CSS CSS yang ditaruh di Flutter ya kan. Aku nanya itu apakah ada seperti untuk bahasa untuk styling di Flutter? ada. Aku sih sebelum aku bilang ada atau enggak. Kalau styling sih Flutter kan bebas ya. Cuma aku pengen tahu ekspektasinya yang sejajar sama CSS itu
harusnya kayak gimana aja kriterianya? Ya styling, misalnya positioning, coloring, background atau nanti Ada. font itu di Jadi mau pakai kan CSS kan berarti style sheet kan berarti ya semua yang berhubungan dengan apa ya UI. Jadi jadi di gini, router ini ada CSS-nya nggak sih? setiap widget itu mengandung masing-masing parameter sendiri sih yang bisa kita custom. Contohnya kalau kita bikin teks. Nah, ini parameter yang tersedia apa aja? Kita bisa kontrol spasi kalau pakai Mac. Kalau Windows aku lupa. Kita bisa taruh Nah, itu style di sini. nah, itu kan style. Style itu bahasanya apakah seperti CSS atau dia punya bahasa sendiri untuk styling? Coba aja kita, karena ini ya, disclaimer aku nggak ngerti CSS itu ya apa. Oke. Oke. Jadi kalau sama menghubungkan dengan CSS, aku kesulitan menjawabnya gimana. Misalnya Ya, kita punya teks, terus kita mau styling. Kita masukkan parameter text style, terus kita bisa nge-style apa aja yang mau kita ganti. Ada warna, terus ukuran, ketebalan, background color, macam-macam font family. Apakah semacam itu, Mas? ya mirip sih, mirip cuman banyak perbedaan. Kayak foreground, font style, font feature, ini itu enggak di CSS ya ada cuman beda. Ya maksudnya dia punya bahasa sendiri lah. Oh, wah, ya, ini ganti warna. Cuman itu nggak ada global global di styling ya, maksudnya dengan Kalau mau dengan dibuat global bisa. Jadi oke. sampean bikin file lain untuk nampung, misalkan kayak gini ya, misalkan di Figma ini kan bagus ya, komponennya udah jelas di komponen ini. Nah, udah ada template-templatenya, Hmm. header 1, header 2. Kalau kita inspect, nah ini ya ada fontnya, tipenya apa, weightnya apa. Kita bisa langsung masukin dalam satu kelas yang bisa kita panggil. Hmm. Misalnya aku buat di sini widgets. Terus aku buat file text widget. Stateless header text, import material, final string, ini teksnya apa. Di constructor kita lempar parameter teksnya. Nah, return text terus style. Nah, text style. Nah, kita tinggal nyontoh aja. Ini size-nya 24. Terus font weight-nya W700. Udah, jadi kalau mau di sini, kalau mau kita panggil, tinggal dipanggil header text header. Option enter, kita import text widget, hot reload, muncul text header. By the way header ya bukan header. Header yo, oke. Kalau head kan. Ayo lo. Oke, sun header text. Header text 1, text 2, text 3, subheader, highlighter, body regular 1. Oke, understood. Oke, kita kembali ke carousel slider.
Kita tadi mau ini ya. Jadi harapannya kalau kita geser nanti tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini aja. Ding 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 ya kan. Ini ada hitam-hitam, gambarnya digeser. Sama kayak ini ya. Wah, anjay lo motif. Clue. This web page is using significant memory. Oke, kita sekarang mau pakai carousel slider. Cara makainya di sini, installing. Kita kopas dependensinya, ditaruh ke pubspec YAML tadi. Ini naruhnya di bawahnya Cupertino icon. Terus di pubget. Oke, nanya lagi. Hmm. Oh ya, karena Kak Krungu. halo, ini enggak? Yo. Ya, sorry ya, kalau lewat ya. Karena flow-nya kok mirip dengan front end pakai JavaScript. Itu kalau di Flutter harus gitu ya, nggak bisa kita pakai kalau di JavaScript kan kita bisa pakai npm, kita bisa pakai npm install gitu nggak ada ya? Ini. Flutter pub add carousel slider. Oh, ya. Ya, nggak maksudku ada command lainnya nggak? Enggak. Ya sini. Mau install lewat sini atau lewat sini? Oke. Kalau gue sih ya lewat sini. Maksudku yang itu loh, kayak ini loh, Flutter pub add carousel slider. Nah, tadi aku Iya, bilang iya. ini. Oh, iya. Nggak, kan kursormu aku nggak ada soalnya. Oh alah. Oke. Iya, ini Aku kalau- mau tanya, JavaScript kan bisa nginstal lebih dari satu ya. Misal kayak Flutter, pub, add, carousel slider plus yang lainnya bisa borongan jadi satu gitu. belum pernah sih misalnya. aku. In teori kayaknya bisa deh. Iya, kalau di NPM bisa soalnya. Oh, oke. Coba Jadi ini pertanyaan kamu selama developing nggak pernah pakai itu kah atau manually copy paste dari? aku biasanya pakai ini sih, copy paste. Oke. Ya ini nggak pernah dipakai Flutter apa namanya? Yang command lainnya nggak pernah pakai. Nggak pernah, soalnya kalau aku bikin ya ini bikin terus codingnya tak selesaikan dulu, baru aku pindah ke lainnya kalau butuh. Oke. Nggak perlu karena sih sebenarnya. Jangan pertanyaan ya semua aja. Tanya dong. Oh, Kalau iki kan kalau di apa namanya NPM kan ada NPM package ya. Kita bisa cari semuanya di satu website ya namanya NPM package. Nah, kalau ini di Flutter kita bisa cari di sini kan? iya, pub.dev. Ya, Satu website ini. Ya, oke. Jadi semuanya kita bisa cari ya. Misalnya kayak kita mau bikin slider atau apa itu bakal muncul banyak. Oh ya, isi. Betul, mau nyoba Ini misalnya Slider. bikin bisa nggak? bikin sendiri bisa, cuma aku belum pernah. Oke. Langsung AKS Mantap. karin dulu aja. Iya. Cuma Berarti- biasanya apa? Berarti mirip lah. 11-12 kalau NPM. Aku jarang sih cari dari sini. Aku pasti carinya dari Google. Soalnya pasti lebih cepat menemukan relevansi apa yang mau tak cari. Oh. Kalau di sini kan iya, aku harus iya. buka satu-satu. Terus mungkin beda sama maksud pencarianku ya kan. Padahal punya Google juga ya. Iya. Jadi kalau aku ngetik apa-apa mesti aku Google. Jadi lebih cepat ketemunya gitu. Maksudku aku cari gambar bergerak. Kalau aku cari di sini aku bingung keywordnya dan belum tentu ketemu yang aku inginkan. Tapi kalau di Google mesti sering langsung ketemu. Kalau dari search nggak ketemu, aku cari di images. Aku cari yang cocok yang mana, baru tak buka. Oke, siap. Lanjut. Another question. Apa?
ada dependency hell. Apa? Dependency hell. Apa gue? Um, apa ya? Ini bagaimana ya? Kan paham. Misalnya, karena di NPM itu kan banyak banget package. Oh iya Package ya. satu berhubung dengan package yang lain. Nah, uh, karena bermasalah nggak gitu? Misalnya package yang kita mau pakai, Oh ya, misalnya ya pernah, pasti pernah. Iya pernah. Di sini jadi aku baru belajar kemarin sih ke Mas Abin. BTW kalau tadi kita masang ini ya, kalau kita ngeran fungsi ini, dia nambahkan di sini juga, nambahkan ke post.yaml Hmm. juga ujungnya. Jadi sama aja sih mau lewat mana. Oke. Dependensi ini kalau kita biarkan kosong, dia auto ngisi versi yang terakhir. Kalau kita kasih pangkat, dia kalau ada yang baru di update versinya ya, misalkan ada 41 dia update. Tapi kalau ada update 5 dia nggak naik. Tapi kalau kita mau ngunci di versi ini, pangkatnya dihilangin. Ngehe. Yus. Iki. Tadi ini header text ya, order. Nah, kita tadi kan didesain kalau mau ngekspor. Sekarang kalau kita mau kopas teksnya, kita lari ke inspect, kita bisa langsung copy di sini. Jadi, bentar, kita bikin dulu views. Jadi ini folder untuk nampung layout ya. Terus di onboarding, kita kasih onboarding view. Gak usah dot. Nah, ini home-nya langsung onboarding view. Oh, ini belum tak buat objeknya. Kalau udah tak buat objeknya nanti dia auto ngisi. Ya. Oke. Di sini ini ada belakang ada warnanya nih ya. Sheet 03. Nanti aja kita mulai dari container. Child ini untuk nampilin widget yang pengen kita tampilin dalam kontainer ya. Lekan aja sih. Children. Kolom ini bentar, biar nggak hitam kita mulai dengan scaffold aja. Kolom itu untuk nampilin widget ya, ada banyak widget, tatanannya dari atas ke bawah. Jadi kita header text dulu. Nah, ini. Ding. Terus ini ada, sebenarnya ini ada app bar, cuma nggak kelihatan. Kita tambahkan aja. App bar. Nah, di Flutter ini namanya app bar. Background color dot transparent, biar nggak ada warnanya. Terus elevationnya kita buat 00. Elevation itu kayak
Kalau kita ada lampu, tangan kita kan ada bayang-bayangannya. Nah, itu menentukan bayangan nih. Ya penjelasan yo. Elevation itu kayak tinggi benda loh. Jadi kalau kita bendanya makin tinggi kan bayang-bayangnya juga terpengaruh itu. Nah, kalau elevation 0, barangnya kan nempel, jadi nggak ada bayangan. Jadi di sini seolah-olah nggak ada shadow-nya. Lah, ini namanya action di pojok kanan atas ini. Text skip. Halo. Halo. Oh, enggak. Aku ngecek ini kenapa kok enggak sambil colors.black. Oh, lagi ketutupan debug. Debug show check indicate check mode banner false. Nah, skip. Cuma menurutku tombol skip di sini nih nggak relevan ya, karena skip ini lari kemana? Ke create account udah ada tombolnya, ke login udah ada tombolnya. Jadi menurutku tombol skip di sini nggak jelas buat apa. Itu nggak Mas Yud? Batir. Secara UX. Batir lah. Saya iya Bu. Itu nggak masuk fit. Kie. Ah, bos sih. Aku gak lo cerwane iki. Iya, kita skip dulu aja. Terus kita mau pasang carousel slidernya. Di readme how to use-nya kita tinggal lihat nih. Copy, Oh ini. paste, import. Oke, sekarang kita coba cek dulu hasilnya kayak gimana. Nah, ini teks 1, teks 2, teks 3. Nah, sekarang mau kita ubah ini pakai gambar yang sudah kita masukin tadi. Kita buat listnya dulu ya. List string images assets images on board. Kenapa nggak di copy paste-nya aja, Jo? Iya, langsung onboarding online lah. Bisa nggak? Boleh. Jadi nggak pakai PNG. Gini juga Nah, itu boleh. nggak tahu sih. Oh gitu. Gimana Tapi nih? nanti harus tetap dimasukin di sini. Oh ya. Harus tetap full pad. Kalau listnya oke. ini doang nggak apa-apa buat pembeda. Jadi ini listnya images .map. Nah, childnya ini kita ganti image.asset assets images on boarding $i ya, variabelnya i dari nama ini .png. Oke, I see. Enable to load asset. Apa ayo? Ayo. Aku mau yang jujur nih. Jangan-jangan karena ini, deng. Coba images. Ku nganu nggak sih, Jo? Maksudnya spasi-spasi ini ku.
spasi nang Nang panggone aset iku. Dan pubspec dadi anu. spasi ini kita Heeh. ngaruh lo tetep gak kena lo. Si error apa error ngek assets images onboarding bener itu amin. Selamat Selamat datang. datang. Suaranya kok kadang eco. Suara aku tak mas? Oh. Nah, Muncul aku loh. tulis kayak eco. Lagi tak balik dong mana soalnya? Oh. Aneh ya. Mencurigakan. Bisa dicari tahu lebih Oke, dalam oke, sendiri. oke. Picu. Bisa dicari tahu lebih dalam sendiri. Si option ini boleh kosong nggak sih? Boleh. Ini nggak butuh warna. Ini gimana lagi? Lah, kayak gini ya. Oke. Harusnya ini carousel itu bisa auto gerak. Atau jalan sendiri. Iyo, lagi. Autoplay true interval 3 detik di carousel options. Kita buat ya 3 detik itu bagus sih buat mencerna. Soalnya aku bikin 1 detik itu cepet banget untuk lewat gambarnya, jadi gak enak. Oke, kayak gini ya. Jadi gambarnya bergeser. Oke, itu carousel slider. Wait. Sekarang ada titik-titik di bawah ini. Nah, aku apa cara nggak ini? Karena di contohnya ini ada, mari kita mencari example-nya saja. Persekusi ono di antara mereka ini. Ya, tak ada. Anyway, kita lurusin dulu teksnya sama kasih padding ya. Di Figma ini kalau kita mau lihat jaraknya berapa, kita klik aja komponennya, terus kursornya kita arahkan ke bawah. Nah itu, ketahuan jaraknya 46. Jadi kita buat size box dengan height 46. Hot reload. Twing. Terus kita align text dulu ya. Header text. Oh. Kita harus bikin parameter baru. Sorry, gak di sini. Oh, Min. Apakah boleh? Screen-nya aku sing record, Min. Aku tak upload. Nanti mau align. Text align. Kita final alignment. Oke, ini nggak butuh. Kita kasih optional di sini. This alignment. Text align alignment.
Nah, kita bisa kasih parameter di sini. Text align dot center. Biar teksnya rata tengah. Gitu yo. Terus titik-titik ini kita buat titiknya dulu aja. Oh, itu nggak bawaan itu dah. Tak kira sudah bawaan itu. Karusel. Iya, ada contoh kok yang Nggak pakai. bawaannya slider kita. Iya, bawa carousel slider. Ternyata cuma contoh. Aku lupa example di sebelah mana. Cuma saya ingatku memang dia bikin sendiri. Cuma di Oh, example-nya ada. oke. Jadi di carousel ini ada parameter untuk nampung page-nya. Jadi kita bisa tahu sekarang page berapa, indeks ke berapa. Halaman berapa? Ayo, cuma kita baca ini adanya initial page. Namanya indikator controller. Ya, carousel with indikator demo itu. Ya. Ayo coba cari sekarang dah. Ya, Atau mau cari di project yang lain? Hahaha. cariin itu loh, carousel with indikator demo itu loh. Tak, ini ya. Oh, itu. Kyo. Demo Ya, item itu. carousel with indikator demo. Oke, mantap. Oh, oke, ada listenernya ya. Ya, ada kan? Nah, itu loh, row ini titiknya. Nah, sip. Tab. Nah, itu Coba, langsung ah. coba pasangan, bisa nggak? Iso lah. Image list ini tadi kita apa? Images. On tab. Lah ini dia berarti titik-titiknya itu bisa diklik ya. Karena ada gesture Bisa. detector dan on tab. Gak usah. With opacity current ini indeksnya halaman keberapa? Current. Kita mulai dari halaman 0. Kurang. Nah, Nah, kan muncul kan? oh mantap. Anda yang kurang jeli. Wah, iya betul sekali. Karena biasanya kalau aku udah pernah tinggal lihat di project yang lain. Ini tadi mana tadi? Carousel option. Tapi aku gak bergerak plus loh ikon dote. Yo, karena kita belum ada on page change ini listenernya. Oh, oke. Kurang awal ini iki lo jeleknya titik komanya di situ nggak jelas penutupnya yang mana. Gak direformat ya. Nah ya, jadi kita kalau ada komanya itu kalau kita reformat code, kalau di Android Studio dan di Mac itu option command L, kita langsung auto reformat. Tapi kalau di sini nggak ada komanya ya, reformatnya itu berubahnya jadi kayak gini. Nah, kurung kurawal carousel optionnya itu di sebelah pas. Jadi kita biasanya bikin keliru kalau mau kopas parameter. Kalau di bawahnya kan enak. Kita kalau mau kopas ya tinggal kopas sampai sini doang. Karena penutupnya jelas di line yang lain. Kalau kita nggak ada komanya, nutup mau kompas ini bablas ke sini, terus jadi error.
kalau di pasti. Nah, Banyak tuh. oh, Itu ada image asset ya. Ini aku ngomong image-nya ya. Itu apa ya ngomongnya? Aksesibel nggak? apa Mas? Ya, Bang. Cepat deketin lagi Aksesibel. mic-nya. Itu aksesibel nggak? Aksesibel Ya. maksudnya. Ini lebih ke accessibility. Nah, Mm-mm. kalau dia itu image asset, eh, cukup begitu aja kah? Atau kita kalau di web itu kan ada alt alt text ya, buat alternatif kalau misalnya gambarnya nggak muncul atau orang kalau pakai screen reader itu tetap bisa tahu konteksnya si gambar. Nah, kalau di Flutter eh, untuk membuat itu aksesibel gimana caranya? Aku sih durung paham pertanyaan nih, Hmm, karena aku belum tahu konteks sama maksudnya yang eh, ini, jelas. kon- ini ini konteksnya untuk pengguna screen reader di HP ya, Screen di reader. HP ya Ya, screen reader. jadi kalau gini loh, tak jelasin ya, Mas. Jadi misal kalau di web itu kan ada gambar ya, Mas ya. Nah, itu biasanya kan kita kan ada, kalau di inspect element biasanya ada ALT, alternatif. Nah, biasanya kalau untuk yang web yang apa namanya ramah untuk orang yang tidak tidak bisa melihat, itu biasanya ada Hmm. untuk screen readernya. Jadi nanti, oh ini gambar ini loh, gitu loh. Misal gambar Oh, makanan, gitu loh. Kayak sih gitu sih kan sih Mas sih. Yudi? Ya ya. Ya. Kalau di ya Oh, kalau kalau di Flutter itu bisa nggak kita ngasih alternatif teksnya? bisa bisa. Namanya aku lupa namanya, cuma ada. Oke. Sumpah, Ini aku ini pernah penting. baca. Iya, Ini bagus bagus. penting. Oke. Screen reader kalau mouse-nya kita hover gitu langsung dia bacain gitu. Screen reader itu navigasinya cuman atas bawah kiri kanan. Fungsinya Oh, kayak tab. Kalau di keyboard, kalau di desktop, fungsinya kayak keyboard itu pakai tab. oh, oke 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 oke. Atau kalau mereka kalau pakai beneran screen reader ya, mereka punya navigasi sendiri. Nah, di HP itu kan beda screen readernya. Ada dua sih, kalau di iOS pakai voice over, kalau di Android pakai talkback. Ya, mereka punya navigasi masing-masing. Nah, yang nggak tahu di Flutter Oke, ini oke. uh, ngasih apa namanya image, oh itu ada ternyata. Oke oke Jadi oke ngasih oke. image itu alternatif teks tuh gimana ceritanya, kayak gitu gitulah. Oke, berarti aku belum tahu Mas, belum pernah sampai situ aku bikin aplikasinya. Belum bisa You bilang should, di Flutter ada apa enggak. ya you should know karena kamu bikin aplikasi untuk uh, semua orang sih. Ya, mungkin mungkin bisa dibaca link yang tak kasih, Oke, thank you thank you. Mas Ardan. Oke, Mantap mantap. Oke, C. Semantik. Semantik debugger. Oke, namanya Oke, semantik label. Oke oke. Aku tahu ada semantik label, cuma aku nggak tahu fungsinya buat beginian. Kalau cari di Flutter widget of the week atau video-videonya Flutter yang resmi ada sama Kak desain masuk buat ini semantics. Cuma implementasikannya aku sendiri belum pernah. Oke, mantap. Boleh boleh dicoba. Thank you thank you thank you. Eh eh eh, eh. Gimana tuh Kondi? Dari titik-titik ini ya. Titik-titik ini.
Kalau di select warnanya hijau, Rodinia main color. Dari sini komponen. Aduh lemot. Di sini kan pembedanya ini ya, kalau masih dipedot. Ini cara bacanya jujur aja membingungkan. Mari kita replace dengan cara baca yang lebih readable. Jadi saya mod. Jadi kalau halamannya itu sama dengan entry key, di sini tuh kayaknya tuh indeks ya. Kita tampilkan warna hitam. Selain itu, berarti yang nggak aktif, kita tampilkan warna abu-abu. Nah, ini lebih enak dibaca ya, dibanding yang tadi. Ribut. Kalau kita mau ganti warna, tinggal begini saja. Nah, jadi warna hijau. Oke. Terus ada button di sini. Jaraknya berapa? Aku play music lagi ya. Weh, kok gak ketahuan? Karena ini grup, berarti kalau grup nggak ketahuan. Kita kira-kira saja. Oke, terus kita bikin tombol ya di sini. Kita container width-nya double dot infinity. Kita maksimal lebarnya. Height-nya (51). Warna karena di pinggir ini ada melingkarnya ya, kita kasih decoration, box decoration. Nah, ini ada border radius, kita isi border radius dot circular. Kita isi dengan value 24, terus kita kasih warna orange, colors dot orange. Nah, oke. Sekarang teksnya. Jadi untuk nampilin di dalamnya mau nampilin apa, ada child ya, child. Terus kita kasih teks create an account, hot reload, dia langsung muncul. Nah, itu kan main select di pojok kiri atas. Kita kasih elemen di sini,
alignment dot center, biar dia di tengah. Teksnya warna putih ya. Kita atur stylenya, text style. Colors dot white. Terus ini agak tebel. Inspect teksnya weight 700. Font weight dot w 700. Kasih koma biar kalau di format dia bagus. Oke, tebelan dikit. Font size-nya berapa nih? 14. By default teks itu 14 ya size-nya. Gak salah. Text style. Lemot. Skip dulu. Bisa cari tahu ya. Jadi command klik atau control klik kita bisa lihat isi library-nya apa. Nah, jadi ini parameter opsionalnya gimana, style defaultnya gimana, tinggal command klik aja. Terus command klik nanti ketahuan mengarahkan kemana dan isi defaultnya berapa. Terus ini ada padding ya di luar. Padding di luar itu biasanya ya tak taruh di paling atas biar semua kena paddingnya. Jadi di dalamnya body ini, semua layar ini aku kasih padding. Padding all itu semua ya, atas, kiri, bawah, kanan. Kita kasih jarak 16. Mas, aku tanya hal paling dasar sekali. Hmm. Saman bisa tahu akhir misalnya ya, kalau di JavaScript kan misalnya kita habis describe terus ada it kan kayak step-stepnya kan atau function-functionnya kan. Nah, sama bikin widget itu satu widget sama widget yang lain ujungnya di mana? Kalau biasanya di JavaScript kan ada kurung kurawal terus habis itu tutup kurung baru itu udah akhir. Oh ini semua widget pasti kan berawal dari buka dan tutup kurung. Ya, Pasti. Ya sini awal dan terus, akhirnya. Awal dan akhirnya. Oh, berarti semua yang tutup kurung itu akhir. Iya, kalau mau kita lihat ini kan ada panduannya ya, guideline-nya ya. Jadi Ya. kita tekstil. Ini ditutup kurung ada keterangannya nih. Ini akhirnya Oke, tekstil. ya. Ini akhirnya teks. Oh. Gitu. Ya, Jadi ya. kalau kita buat all widget terus kita naruh di dalam, kita pasti naruh di dalamnya sini. Nah, nanti otomatis dia di IDE-nya akan nampilin ini tutupnya punya siapa. Oke. Ya. Gono. Soalnya aku nonton kayak aku bingung nonton. Mas Jo. Yuk. Ini filenya apa? Pasti responsif Mas ya? Mau dimiringkan atau di portrait? Pasti responsif itu tergantung kita ngodingnya gimana. Biasanya kalau aku membaginya pakai sesuatu yang widget namanya expanded. Contohnya gini ya. Tak contohin dulu. Aku bikin kotak. Warnanya hitam.
tingginya 44. Terus di sisinya aku bikin warna merah, tingginya sama. Row ini dari kiri ke kanan ya, kalau tadi kan kolom kan atas ke bawah. Nah ini yang bikin responsif, namanya expanded. Coba kita lihat dulu hasilnya. Lah ini. Kalau kita mau responsif kita harus tahu dulu kan rule-nya, layoutnya itu kayak gimana. Misalkan responsif rule-nya satu kotak ini pokoknya dibagi 2. Jadi rasionya 1:1. Ya kita biarin. Tapi kalau misalkan kita pokoknya mau yang hitam itu rasionya 2 kali lebih panjang dari yang merah, kita kasih parameter flex 2 di sini. Nah gitu. Jadi expanded itu ngisi layar. Jadi kalau mau layarnya ini HP-nya gede atau kecil, terus ini layarnya diputar jadi horizontal, rasionya tetap sama, 2:1. Iya, iya. Oke. Tapi height-nya ini nggak akan berubah, pasti tetap 4:4. Karena kita hardcode di sini, nggak masang apa-apa. Jadi misalkan kita sudah menentukan tombol itu, kayak di sini ya, tombol itu pokoknya height-nya itu 51. Ya udah, kalau layarnya besar, masa tombolnya mau ikut besar juga? Kan misalkan Oke. tablet Iya, yang iya, tertempel iya. di dinding. Nah, nggak, jadi kita harus tahu rule-nya dulu, terus ngodingnya sesuai sama rule-nya. Nah, aku ada pertanyaan lanjutan. Iya, Saya ini gak usah dihapus. Row Oke. ini gak usah dihapus. Untuk mengetahui, untuk ngecek ya, iki nek nangone potret iki udah bener apa enggak, berarti sampean tinggal di apa namanya Android emulator tinggal pindah ke potret gitu aja. Potret landscape gitu kan. Mm-mm. Coba sih. Oke, berarti Nah, aku tingginya sekarang nggak responsif. Saya kok ngebug ini sih, Iya. elek. ya makanya aku ya bingung kenapa kok ngebug. Sih. Reload. Iya, tak. Tapi mesin ini bisa kan tinggal ngubah posisi gitu aja kan dari Iso. potret ke landscape. Mesin ini bisa kan kalau Iso. Masalah lagi emulator gue iki. Lapo Wah. gendeng ini. Loh. kok jungkir balik. Salto. Iki ini tak gawe horizontal lu malah ini. Gak jelas. Iya, tapi iso masuk pet. Bisa. Oh iya. Ya, sudah. Oke, Mas Jo, thank you. Oke. Oke, terus ada tombol login. Login ini sebenarnya ukurannya sama ya kayak yang tombol orange, cuma dia transparan. Dan rasanya sudah selesai. Saya tak posisi. Enggak ada lu teh. Oke, sambil menunggu loading, biasanya aku buat apa ya, ini bebas sih, tapi aku buat namanya utility. Lek sama ngoding terus mau
bikin kumpulan warna gitu, foldernya sampean kasih nama apa? Kalau aku sih tak Sama takut masukin nang sopo. sembarang, jawabannya sembarang. Karena aku gak mau iku. Ya wes, kalau aku tak masukin di utility. Kita bikin class. Ini untuk nampung warna-warna yang bakal kita pakai di seluruh aplikasi. Tekanlah custom color. Cuma karena nulis custom untuk kelamaan, tak ganti V aja, V color. Kalau kita lihat ya di bawaannya Flutter ini, aduh lu muat. Emulator wabot. Yang bikin berat itu Figma tadi loh. Loh, tak close Google Meet. Browsernya tak close. Terus ya opo ki? Loh, kok hilang share screen nih? Goblok. Mantap. Terus Mas. Enggak, tak close emang kan. Safari nih. Figma anu lho, parane close naik Figma. Sih, tak. Kan smart ta sebenarnya. Iya, tak clear memori sih. Nek cukup aparane sing sampean coding wae. Figma ku pancen gak relu mati semua. Jadi gak suci. Ora Mas, kode kayak tuku laptop anyar iku. Wah, gendeng ah. M1 lho. MacBook Pro iki tak. Lah iya MacBook Pro M1 sing anyar. M1 iku cek durung perform. Koncoku tuku M1 iku lho. Heeh. Gaya ngoding mobile kan. Gak kuat, didol maneh. Ganti M1X Mas. M2. M2. Saya tak join Google Meet maneh. Bukannya wis iku to, wis soft to untuk urusan aparane Android Studio nih nanggone M1. Masuk di versi yang sama. Jadinya sih oleh update anyar sih, tapi yang mana aku kan gak gawe. Ayo Mas tuh, tanya Mas Jo. Yo, monggo. Nek menurut sampean stateful sama stateless bedane menurut bahasa sampean? Stateful itu bisa berubah, stateless nggak bisa. Misalnya kalau sampean ada kotak tadi ya, warna hitam. Terus sampean klik tombol pengennya kotak hitam tadi mau ganti jadi kotak merah. Itu harus pakai stateful. Kalau widgetnya nggak ngapa-ngapain, pakai stateless. Berarti stateless itu static ya sifatnya. Iya, nggak berubah. Contohnya kak Yo, tadi ya aku tanya. bikin teks kan, oh ya dia nggak akan berubah di levelnya sendiri. Jadi aku pakai stateless. Berarti semisal kalau ada animasi gitu susah ya nanti kalau ada dibungkus di statelessnya. Nah, kira tenteng. Gini. Contohnya aku bikin ya, widget, status widget. Di sini kan aku nggak ada set state. Jadi aku nggak butuh stateful. Itu intinya. Oh iya maksud. Siap. Ya. Iya ini. Nah, di sini juga aku belum butuh stateful. Oh, butuh sih. Ini loh ada set state. Nah, ya kan? Kalau ininya bergeser, ininya berubah kondisinya. Oke. I see. Jadi harus ada Siap. set state dan harus stateful. Gampangannya begitu. Tapi kalau nanti udah belajar state management, kita bisa pakai stateless semua.
Siap, siap. Thank you Mas Yogo. Oke. Amin. Amin. Si Dota kok amin. Masuk batik dulu. Langsung ngirim link perbedaan stateless vs stateful. Meluncur. Gas. Mas Jo, Halo, tanya Dong, Jo. dong. Yo. Oke. Gendenan Mas Wiwit cek. Oh iya, kamu Mas Wid. Monggo, duluan Mas. Oh, aku tanya wes. Aku mau tanya sih. Berarti di Flutter ini bisa nggak kayak full stack jadi front end, back end jadi satu gitu? Ataukah Flutter hanya untuk front end-nya aja? Flutter. Kalau backendnya tuh Dart ada kayaknya. Ya Dart, Dart berarti bisa ya. Dart backend Oh, by oke. example lagi ono. Nah terus nek sampean noto misalnya anggap aja aku ngomong soal front end ya sekarang ya. Hmm. Soal front end misal noto per page itu gimana Mas? Misal kayak page untuk onboarding misalnya, page untuk login, page untuk ini. Nah, Hmm. apakah bikin satu folder namanya page dan nanti bikin satu codingan untuk satu page atau gimana? Misalnya Kalau aku gitu. ya bikinnya sih by menu gini. Ada onboarding, terus di sini login register itu tak masukin out. Oke. Nah, by fitur terus Masuknya di view berarti ya. di view. Oke. Biasanya tuh tak buat gini, main navigation view. Ini tuh nampung dulu, direk. Dulu. Wah, Iya, iya. tak tutup bang desain ini. Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa. Jadi Jangan navigation itu kalau di mobile kan ada menu di bawah ini kan, yang isinya Ya. home, terus apa, terus paling kanan profil biasanya. Bottom navbar. Yo, bottom navbar. Nah, itu tak taruh di sini, main navigation view di paling luar. Oh, iya iya. Biar kita kalau membuka aplikasi terus menu utamanya kan itu. Jadi kita bisa tracing dari sini. Ini larinya kemana aja sih, kemana aja. Nah, terus folder-folder ini itu menu yang ada di dalamnya. Misalkan di situ ada menu home. Ya, aku buat folder home. Terus di bottom nav-nya ada menu profile. Bikin directory profile. Jadi navigasinya nanti sesuai fitur yang ada dalam situ. Macam routing Mas Jo ya. Kecuali onboarding sama outnya juga di sini. Jadi ini fiturnya. Terus kalau di profile ada halaman yang masuk lagi, ya aku bikin folder di dalamnya profile lagi. Ini misalkan apa ya di sini? Settings, misalkan. Nah, ini layar-layarnya settings ada di sini, dalam sini. Ya macam-macam Oke, sih. oke, Kalau oke. aku sih lebih mudah navigasinya gitu. Siap, siap. Ada yang ya kayak tadi ya, fitur sama core. Jadi ini ya kurang lebih sama, cuma file-file model terus manggil API-nya itu di dalam folder yang sama di sini. Kalau aku tak taruh luar kayak gini, utility. Nanti ada lagi state manajemennya tak taruh luar sini. Bebas sih mau yang mana, kebutuhan projectnya juga lihat-lihat dulu. Pokoknya intinya kalau kita lihat di Flutter documentation ya, ngodingo yang less awkward buat dirimu sendiri. Jadi yang kalau kamu mudah merasa begitu ya lakukan. Kalau lama-lama udah awkward berarti harus diupdate caranya, strukturnya misalnya. Lama-lama udah bikin repot, nah ini harus di adjust lagi biar kita mudah lagi. Intinya harus mudahin diri sendiri lah. Oke, aku buat kelas vColor. Kita tadi kalau
lihat di kelas nih ya. Nah, Flutter itu sudah mendeklarasikan macam-macam warna. Kita juga mau melakukan hal yang sama. Jadi misalkan ini green. Kita harus lihat Figma lagi, ini kode warnanya apa. Nah, misalkan aku deklarasikan greennya kayak gini ya. Terus di Flutter itu mendeklarasikan colornya. Nah, model kayak gini ya. Jadi ini private constructor. Kelas ini tuh nggak ada ini, gimana bahasa Indonesia-nya? This class is not meant to be initiated or extended. Nggak ada inisial, jadi nggak ada model kayak gini ya. Color color X sama dengan color terus X diapain lagi, itu nggak ada kayak gini, nggak bisa di extended juga. Nah, konstruktor ini tuh mencegah itu instansiasi dan ekstensi. Jadi dia nggak makan memori lagi, karena dia setiap kita panggil objek ini dia nggak membuat objek baru. Jadi dia manggil yang sudah ada. Jadi nggak ngalokasikan memori baru. Jadi kalau mau kita pakai itu, kita vColor .green. Nah gitu. Nah ini boleh di PR, nanti lihat desainnya, terus dilihat di template-nya tadi ya, ada warna apa aja bisa ditambahkan di sini. Terus kirim PR buat Hacktoberfest. Oke, terus balik lagi ya, karena kita tadi kalau dimiringin rusak, kita nggak pengen rusak. Atau setidaknya bisa di scroll. Jadi aku nggak pakai kolom di sini, kita pakai aja list view. Nah, jadi kalau di list view ini bisa di scroll kalau layoutnya nggak cukup. Ini aku yang bug, nanti kamu bisa nyoba di gadget sendiri ya, hasilnya gimana kalau pakai list view. List view itu ada parameter paddingnya, jadi kita nggak perlu pakai padding di sini. Yuk, Nanya dong, yuk. ini bisa jelasin nggak sih, kayak misalkan kan ada ya, kalau di Flutter itu ada constant, ada final, terus ada apa namanya tanda tanya, yang sekali tadi kan apa namanya kayak if else gitu kan ya, ada yang tanda tanya double, ada yang tanda seru, kayak gitu, mungkin bisa dijelasin. View. Kita pakai yang udah ada aja ya. Iya. Kalau jelasin semua kayaknya ke channelnya Pak Eriko lebih lengkap. Channel YouTube-nya Pak Eriko bahas lebih komprehensif. Kalau di sini kan itu ya. ini kan contoh yang general ya. Lanjut. Di hampir semua programnya kayaknya ada model kayak gini. Jadi ini yang kondisi lain. Ternary. ternary operator. Ini if-nya kalau benar nampilin ini, kalau salah nampilin yang kanan. Iku. Terus katakanlah kita ada teks ini ya. Teks kan mandatory ya. Jadi nggak boleh null. Misalkan teks ini aku null.
Sih, nggak boleh. Gimana cara aku ngosongin teks? Katakanlah aku bikin objek dulu. Class text, final string, title. Terus aku kasih di sini opsional, nggak required. Duh, kok harus suka ya? Sih. Ini Dart 27 aku bingung. Yo, Dart piro lagi? Dart 212. Cara deklarasinya aku jadi agak bingung. Jadi title ini boleh kosong. Nah, sekarang aku bikin di sini tes X sama dengan teks. Kok teks? Tes. Nah, aku nggak kasih titlenya ya. Nah, ini title tak kosongi. Terus di sini aku tiba-tiba manggil x.title. Wah, sekarang nggak bisa di Dart 212. Dart 27 bisa. Ces. Oh, jadi ini malah nggak boleh ya? Aku gak ngerti saiki cara nggawe error ya apa. Jadi ini opsional, nggak boleh dipakai di yang harus ada. Nah, kalau tak kasih exclamation mark, aku forsir di compilernya bahwa string ini nggak bakal kosong. Kalau aku kasih tanda tanya gini ya. Tapi ternyata kosong. Nah, ini aku bikin salah. Lah, null value. Karena teks ini nggak boleh kosong. Di begini pun nggak bisa. Iya besok. Kalau ada tanda tanya terus title gini, nah ini bisa tak amankan dengan cara gini. Ini namanya operator apa? Masa itu? Kurang paham kalau double tanda tanya Mas Jo. Kosong. Iku null safety gak sih Mas? Null safety. Null safety itu ini. Itu nganu kan, ngisi title, ngisi kalau dia kosong, kalau dia nol terus diisi kosong kan ya. Pencegahan sih tahu gue. Iya. Jujur ya, aku nggak apal istilah-istilah ini, cuma aku tahu implementasinya aja. Jadi kalau title ini null, dia nampilin yang di kanannya operator ini. Tapi kalau dia nggak null, ya dia nampilin apa yang sudah ada. Test not null. Kayak gini ya. Nah, kenapa tak hot reload nggak muncul? Karena aku declare-nya di sini. Sedangkan hot reload itu jalannya di build. Jadi kalau kita declare di build terus hot reload, dia baru refresh. Nah, ini ya. Jadi titlenya udah ada nih, text not null. Jadi kosong ini nggak dipakai. Kalau titlenya null, dia nampilin kosong. Itu fungsinya ini. Null apa jenenge? Oh iya, aku gak ngerti jenenge ya. Aku mesti lupa. Gak pinter aku ngapalin istilah-istilah. Ngono Mas Wit. Sisanya ada di channel Pak Eriko Dermawan Handoyo.
Mari kita cek keyboard saja. Kita apa? Eriko. Apa kata kunci nek golek. Lagi. Nah, wis lengkap wis. Dart, Flutter. Nah, mulai dari sini ada 26 video. Golek itu. Kalau mau Oke, komprehensif siap. ya. Iya. Ya, tapi kalau aku ya seneng learning by doing kayak gini. Jadi kondisinya misalkan aku selama ini udah jalan nih ngoding, cuma aku kan belum butuh. Aku nggak tahu karena aku belum butuh. Kayak tadi misalkan ada semantik, nggak ngerti aku. Aku belum butuh juga, tapi aku tetap bisa ngoding kan, tanpa mengetahui itu. Nah sekarang aku bikin forum ini, ternyata ada ilmu dari Mas Ubed sama Mas Yudi bahwa ini ada screen reader loh. Ini kamu butuh ini buat akses ke orang-orang yang memerlukan kebutuhan khusus. Nah, baru nanti aku pelajari. Ya kan? Jadi nggak harus mempelajari semua di depan. Kesuwen ya. Iya, suwi isoe. Ya. Cuma ya itu kalau kita punya waktu luang, aku biasanya nonton videonya Pak Eriko. Kalau lagi longgar. Jadi ya memperdalam lagi apa yang mungkin aku lewatin ya. Nah, ngono. Jadi sambil jalan, sambil belajar juga. Oke, aku rasa cukup, guys. Ini udah ada title, terus carousel slider, sama tombol. Ini sudah ada di Git ya. Nanti tak kirim link Gitnya di bawah. Loh, sih. Belum terinit Gitnya. Aku harus nggawe tok, belum tak upload, belum tak add. Nanti kalau teman-teman mau nyoba-nyoba main-main, bisa lihat Figma-nya, terus ya ngoding, coba slicing layoutnya, terus kirim pull request. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lain? Mas Edu, Mas Amin. Kapan mata kuliah selanjutnya, Pak? Wih, Mata kuliah selanjutnya apa misalnya? Setelah intro, ini kan intro. Oh iya, ini yang intro. Main Oh iya benar-benar sih. apa? Tak buka Figma lagi. tuh materi selanjutnya enggak Mas Amin tak ngisi-ngisi. Iya Min. Iya min. Aku gurung pro koyo Mas Jordan aku. Waduh. Makasih. Ini Mas Ubed. Ya ini emang ada tulisannya sih. Ini kan intro ya, jelasin Figma terus Flutter secara general di depan. Pertemuan berikutnya mungkin aku bakal ngisi ini slicing layoutnya menu utama ini sama bikin bottom app barnya ini. Terus yang selanjutnya lagi ada ini loh. Lagi. Ya apa caranya ngewe ngene iki? Aku gak iso. Animation ya. Iya. Jadi ketokane Loh, CJ iya apa iki? di loh. Di menu utama ini kan ada menu ini ya. Itu kalau diklik jadi kayak gini. Iku apa sih jenenge ngarane? Drawer ah. Iya, drawer. Nah, cuma Iya, tapi kok miring ini. aja kok tantangan nih. Si desainer menginginkan seperti ini. Jadi kita bagaimana? Apakah bisa memenuhi? Iki mang teko adoan tak kira iku lho, Jo, apa namanya? Nge-slide itu loh, Jo. Oh, enggak. Ini ya. Ternyata beda. Ya, apa Lah ya? yo. Tapi yo. Iya. Semakin kreatif UI UX-nya. Semakin belajar susah banyak kehidupan kita. kita. Sing ngoding Ojo kalian ngono lah. Iya. Cuma
Ya ada bagusnya juga sih, cuma dari pengalamanku ya kerja di digital agency, desainer itu membatasi dirinya malahan. Membatasi dirinya karena takut programmernya nggak bisa. Padahal setelah tak lihat dulu ya misalkan nih namanya, misalkan temanku namanya Tika. Bikin kayak gini loh bagus aku ngomong nang deh. Nah, terus dia tuh bilang, "Loh Mas, ini aslinya dulu kayak gini Mas. Cuma programmernya nggak bisa." Wah, padahal sebenarnya bisa di achieve. Ya itu jadi eman. Jadi yang enak ya diskusi dulu sama programmer, ini bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau memang achievable ya ayo let's go. Soalnya jadi eman kan? Ya, bakatnya desainer loh. Harus terbentur dengan keterbatasan kita. Experience juga sih Mas Jus. Experience juga, pengalaman juga. Bener. Biasanya sih ikut sih. Menurutku tergantung waktunya juga kan, Yo, waktu. Jadi jam misalkan terbang. desainer ya. Iyo. Jadi kalau memang pada saat itu masih baru belajar 2 bulan 3 bulan mau yang aneh kayak gini ya mungkin nggak gampang juga. Malah leren googling cara nih apa malah gak temen-temen kok malah suwi percaya kak mari-mari. Oke, siap. Next ini ya, berarti Mas Yo. Yo ini next terserah mau kapan guys, free ini kapan engkau tak gaya Google Form nih. Oh iya, aku gak ngerti loh aslinya aku kayak misalnya Hah? murah-murah jam 8. Soalnya sama nggak ngisi mas. Ya aku ngisi kok, tak kirim kok. Iya aku ngecek dina iki lho kapan nih mas Fit ngisi. Aku pas ngirim invitation ini hari Minggu kemarin. Sik gak ono Oh, sampean. iya deh, kayaknya aku baru ngisi kapan ya? Kemarin apa? Oh Kemarin, iya. ya paling pas kamu ngecek, aku belum ngisi. Iya tapi banyaknya bisa hari ini ya wis tak hari ini. Oh, Iki enggak, arah yo di maksudnya sini normal sih. aku Oh, juga enggak ada masalah hari ini. Cuma oh kan gitu. kayak misalnya jaraknya gitu loh. Oh iya. Kan aku kayak ngerti hari ini kan. Oh Jadi iya mau kagak. loh jam 8. Iya, boleh. Kan opsional ya. Jadi kalau emang mau join dan ya ini contohnya kalau join lebih interaktif. Kita punya interaksi, aku juga banyak belajar. Aku ya kayak karo itu, Pak. Jadi Oke. teman-temannya bisa langsung tak jawab. Kalau nggak join juga nggak apa-apa. Ini tak record juga. Nanti tak upload di YouTube. Yang lain bisa nyimak. Oke, ngono ae, guys. Oke Mas Yo, thank you. Thank you atas waktunya. Tak akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Warahmatullahi wabarakatuh. di Sampai jumpa kesempatan guys. berikutnya. Oke. Ya, Just jangan yo. lupa subscribe. Subscribe channel Isenjo di YouTube. Oke, thank you. Bye bye.